Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi teman-teman, pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi baru terkait P3K Guru tahap yang kedua. Di sini ada kabar menakjubkan dari Kemendikbudristek. Di sini dikatakan bahwasanya 3 solusi terbaik Kemendikbud agar guru honorer non-serdik bisa menjadi ASN P3K meski bersaing dengan pemilik serdik. Ini yang sering sekali dipertanyakan oleh kebanyakan teman-teman guru honorer dengan asumsi pertanyaan bahwasanya bagaimana caranya kita bisa lolos ASN P3K jika harus bersaing dengan guru bersertifikat pendidik, baik itu guru honorer negeri, guru swasta ataupun lulusan PPG. Tentunya dari pernyataan banyak teman-teman guru honorer terkait dengan pemilik serdik, saingan pemilik serdik yang mendapatkan nilai maksimal 100%, itu mengindikasikan bahwasanya guru honorer itu menjadikan guru swasta dan lulusan PPG itu sebagai momok, dan ini langsung direspon oleh Kemendikbudristek melalui Bapak Iwan Syahril Dirjen GTK di podcastnya Dede Yusuf, ya, Mas Dede Yusuf, anggota Komisi 10 DPR RI. Nah, di sini teman-teman ya, kami akan mencoba membahas 3 solusi terbaik Kemendikbud agar guru honorer non-serdik bisa menjadi ASN P3K meski bersaing dengan pemilik serdik. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Jadi yang pertama, solusi pertama yang diberikan oleh Kemendikbudristek teman-teman adalah di sini Kemendikbud mengharapkan guru honorer bisa lolos passing grade dan tidak menganggap guru swasta dan lulusan PPG menjadi momok. Intinya lolos passing grade. Jadi solusi pertama ini hanya bisa dilakukan oleh guru honorer, yaitu lolos passing grade. Jadi ketika anggaplah jadi di sini pihak Kemendikbud itu mengharapkan guru honorer bisa lolos passing grade dan tidak menganggap guru swasta dan lulusan PPG momok. Intinya lolos passing grade. Di sini teman-teman ada makna yang tersirat. Kenapa Kemendikbud mengharapkan guru honorer bisa lolos passing grade? Alasan yang pertama yaitu karena ketika teman-teman guru honorer sudah lolos passing grade, maka secara otomatis teman-teman akan dioptimalisasi nantinya. Maka nantinya akan ada optimalisasi formasi setelah tahap ketiga, dan optimalisasi formasi itulah nantinya yang akan diangkat melalui mengisi formasi yang kosong. Nah, tentunya salah satu syarat untuk optimalisasi formasi adalah guru honorer lolos passing grade. Itu yang bisa dioptimalisasi formasinya. Kemudian yang kedua adalah guru honorer itu tidak usah menganggap guru swasta dan lulusan PPG sebagai momok. Kenapa? Karena intinya di sini tugas kita adalah lulus passing grade dulu. Jadi meskipun kita berhadapan dengan guru berserdik, terkait dengan lolos menjadi ASN P3K di tahap kedua itu urusan belakang. Intinya teman-teman lulus passing grade dulu. Seperti itu ya. Itu yang sangat diharapkan oleh teman-teman ya, pihak Kemendikbudristek itu bagaimana teman-teman terlebih dahulu bisa lolos passing grade, seperti itu ya. Jadi solusi pertama, Kemendikbud mengharapkan guru honorer bisa lolos passing grade dan tidak menganggap guru swasta dan lulusan PPG momok. Intinya lolos passing grade. Nah, di sini kita bisa lihat potongan informasinya dari jpnn.com. Di sini Mas Iwan ya, di sini Mas Iwan yang juga Ketua Panselnas Guru P3K menegaskan pemerintah sangat menginginkan seluruh honorer lulus P3K. Seperti itu ya, ini dari pernyataan Dirjen GTK ya. Di sini keberadaan guru swasta dan PPG itu jangan dianggap momok menakutkan walaupun mereka sudah mengantongi nilai kompetensi teknis 100%. Seperti itu ya. Di sini kami berharap Pemda yang sekolahnya diisi guru honorer tolonglah ajukan formasi sebanyak-banyaknya. Ini agar ketika mereka lulus passing grade itu bisa diangkat P3K. Pungkasnya di jpn.com. Dari salah satu penggalan kalimat di sini kita bisa melihat bahwasanya ketika teman-teman guru honorer ini sudah lulus
istilahnya passing grade, berarti teman-teman ini sisa diangkat menjadi guru P3K ketika nantinya ada formasi yang kosong. Nah, ketika nantinya di tahun 2022 Pemda mengajukan banyak formasi ditambah dengan formasi untuk mengisi guru PNS yang lulus, yang pensiun, maka ketika teman-teman sudah lulus passing grade meskipun belum terangkat, itu teman-teman bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K karena teman-teman nantinya mengisi formasi yang kosong melalui optimalisasi formasi. Seperti itu ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi intinya lolos passing grade ya, seperti itu. Nah, kemudian solusi yang kedua adalah yang ditawarkan oleh Kemdikbudristek tahun 2022, formasi PPPK guru akan dioptimalisasi dan akan bertambah karena ada akumulasi dari jumlah guru PNS yang pensiun. Nah, tentunya dengan adanya informasi ini semakin membuka peluang teman-teman menjadi guru P3K karena memang di tahun 2022 nantinya masih ada sekitar 500 ribuan ya, masih ada sekitar 500 ribuan formasi yang akan dimaksimalkan untuk guru honorer. Kemudian nantinya itu akan ditambah dengan formasi untuk menutupi jumlah guru PNS yang pensiun, sehingga nantinya dipastikan tahun 2022 itu jumlah formasi itu akan lebih dari 500 ribu. Nah, nantinya di situ akan ada optimalisasi bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade, itu nantinya dicarikan formasi yang kosong ya, dicarikan formasi yang kosong, dan nantinya akan ada optimalisasi formasi yang mana formasi yang masih kosong itulah nantinya yang akan diisi oleh guru honorer yang lulus passing grade. Sedangkan yang belum lulus passing grade akan kembali mengikuti seleksi P3K di tahun 2022 karena di tahun 2022 target untuk menyelesaikan rekrutmen 1 juta guru, teman-teman ya, seperti itu. Jadi dipastikan di tahun 2022 formasi P3K tidak akan 500 ribu saja. Itu karena banyak guru PNS yang pensiun, sehingga nantinya Kemendikbud akan mensiasatinya dengan menambah formasi untuk menutupi jumlah guru PNS yang pensiun. Seperti itu ya. Oke. Di sini kita bisa lihat artikelnya. Selain itu ya, di sini dikatakan bahwasanya selain itu penurunan passing grade kompetensi teknis juga berlaku untuk peserta di tes kedua ini. Apa yang didapatkan peserta tahap 1 akan diberikan untuk peserta tes P3K guru tahap 2 juga. Jadi sekarang fokus saja belajar. Beliau pun meminta guru honorer yang lulus passing grade P3K tahap 1 tidak risau menghadapi peserta dari swasta dan PPG. Seperti itu ya. Jadi tidak usah risau, intinya lolos passing grade dulu. Di sini sebab kalaupun semuanya lulus, tetap kuota P3K guru masih kurang. Jumlah peserta tes P3K guru tahun ini sebanyak 900 ribu lebih. Itu sudah termasuk guru swasta dan lulusan PPG. Sementara guru honorer negeri 742 ribu, sehingga kata Iwan, bila semua lulus otomatis hanya 75% formasi terisi. Sebanyak 25 formasi inilah yang diperebutkan guru swasta dan PPG. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi meskipun semuanya lulus, baik itu guru swasta lulusan PPG, itu yang terpenuhi hanya sekitar 75% yang terisi. Sebanyak 25% inilah yang diperebutkan guru swasta dan PPG. Jadi tidak usah khawatir teman-teman ya. Peluang lolos sangat besar. Kemudian yang ketiga adalah afirmasi guru honorer tetap diberlakukan sehingga peluang guru honorer lolos passing grade itu semakin besar. Jadi nantinya di tahap yang kedua untuk afirmasi guru honorer itu tetap diberlakukan teman-teman ya, baik afirmasi sesuai Permenpan RB 1127 atau penyesuaian nilai ambang batas berdasarkan Kepmenpan RB 1169, itu juga akan semakin memperbesar peluang lolos teman-teman ya, minimal lolos passing grade di tahap yang kedua, seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek sama seperti seleksi tahap 1 untuk peserta tes P3K guru tahap 2 juga akan mendapatkan afirmasi yang sama. Guru honorer usia 35 tahun ke atas mendapatkan nilai kompetensi teknis
15%, guru difabel 10%, guru honorer K2 10%, peserta bersertifikasi pendidik 100%. Semua nilai bisa diakumulasi dengan nilai maksimal 100%, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.